Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perjanjian internasional serta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399, Angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dalam mengatur kebijakan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Pengertian perjanjian internasional ini juga dijelaskan pada beberapa ranah hukum lain dan juga pada beberapa konvensi. Yang pertama yaitu ranah hukum publik, di mana dalam ranah hukum publik ini menyatakan bahwa hampir 90% peraturan yang berlaku berasal dari perjanjian internasional. Yang kedua yaitu ditandatangannya Vienna Convention on the Law of Treaties pada 23 Mei 1969. Hal ini juga diperkuat dengan ditandatanganinya Vienna Convention on the Law of Treaties pada tanggal 23 Mei 1969, di mana Vienna Convention tersebut mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 dan konvensi tersebut disebut dengan hukum internasional positif. Yang ketiga yaitu Pasal 2 Konvensi Wina. Pada Pasal 2 Konvensi Wina mendefinisikan perjanjian internasional atau treaty adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk instrumen tunggal, dua, atau lebih yang berkaitan, dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pada pasal Konvensi Wina ini juga menyebutkan subjek hukum internasional, itu ada 3. Yang pertama yaitu negara. Sebagai subjek hukum internasional, negara mempunyai kapasitas penuh dalam membuat perjanjian internasional yang tercantum dalam pasal 6 Konvensi Wina. Subjek yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional juga diakui sebagai subjek hukum internasional yang bisa membuat perjanjian internasional dengan persyaratan yang diakui oleh negara anggotanya. Dan perjanjian internasional yang dibuat nantinya kewenangan yang dimiliki akan diemban oleh organisasi internasional pembuat perjanjian tersebut. Dan subjek hukum internasional yang ketiga menurut Konvensi Wina yaitu gerakan-gerakan pembebasan. Gerakan-gerakan pembebasan juga diakui sebagai subjek hukum internasional, namun bersifat selektif dan terbatas. Gerakan pembebasan ini ruang lingkupnya dibatasi, dan pembatasan tersebut terdapat dalam pasal 6 Konvensi Wina. Maksud dari selektif yaitu artinya gerakan-gerakan tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh kawasan di mana gerakan tersebut berada. Sedangkan maksud dari terbatas artinya keikutsertaan gerakan dalam perjanjian internasional harus memiliki tujuan melaksanakan gerakan mendirikan negara yang merdeka. Selanjutnya yaitu rezim hukum internasional. Rezim hukum internasional menjelaskan perjanjian internasional harus tunduk pada hukum internasional dan tidak boleh tunduk pada hukum nasional tertentu. Walaupun perjanjian internasional dibuat oleh negara anggota organisasi internasional, namun apabila tunduk pada suatu hukum nasional tertentu, maka perjanjian internasional tersebut tidak bisa lagi disebut sebagai perjanjian internasional. Dengan kata lain, perjanjian internasional tersebut batal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Salah satu kesulitan dalam mempelajari perjanjian internasional yaitu istilah atau penamaan yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional tersebut. Di bawah ini beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional. Yang pertama yaitu convention dan covenant. Istilah ini digunakan untuk perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Yang kedua yaitu agreement. Istilah agreement ini digunakan untuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral dan biasanya membahas tapal batas antar negara. Yang ketiga yaitu protokol.
merupakan istilah untuk perjanjian tambahan dari konvensi induknya. Yang keempat yaitu Fakta Charter Declaration, merupakan istilah perjanjian internasional yang awal dan sifatnya belum mengikat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu Statuta. Statuta merupakan istilah perjanjian internasional yang menjadi kewenangan lembaga internasional. Pembagian perjanjian internasional. Pembagian pertama yaitu bilateral dan multilateral. Bilateral artinya perjanjian yang dibuat oleh dua pihak. Contohnya seperti perjanjian RI dengan RRT mengenai delik kewarganegaraan pada tahun 1954. Pembagian pertama yang kedua yaitu multilateral. Multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh banyak pihak. Contohnya seperti Konvensi Jenewa yang diadakan pada tahun 1949 yang membahas tentang perlindungan korban perang. Pembagian kedua yaitu Treaty Contract dan Lawmaking Treaties. Treaty Contract adalah suatu kontrak atau perjanjian dalam ranah perdata di mana perjanjian tersebut hanya berdampak pada kewajiban dan hak para pembuat kontrak. Contohnya seperti perjanjian perdagangan, perjanjian dui kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, dan perjanjian penyelundupan. Selanjutnya yaitu Lawmaking Treaties. Lawmaking Treaties adalah perjanjian yang mengatur ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Contohnya seperti Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang dan Konvensi Vienna tentang hubungan diplomatik. Perbedaan Treaty Contract dan Lawmaking Treaties. Treaty Contract tidak mengizinkan adanya campur tangan pihak ketiga. Pada treaty kontrak, pihak yang tidak ikut dalam perundingan pembuatan sebuah kontrak yang telah disahkan tidak boleh ikut campur dalam penerapan treaty kontrak tersebut. Artinya, treaty kontrak menolak adanya campur tangan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan kontrak yang dibuat. Contohnya seperti perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok di mana dalam penerapan tentang dui kewarganegaraan. Di mana dalam penerapan kontrak tersebut negara lain tidak diperbolehkan untuk ikut campur. Sedangkan lawmaking treaties mengizinkan adanya campur tangan pihak ketiga. Di mana dalam lawmaking treaties ini mengizinkan adanya campur tangan pihak lain atau pihak ketiga untuk ikut serta dalam penerapan perjanjian internasional tersebut, walaupun pihak ketiga tersebut tidak ikut dalam perundingan. Alasan pihak ketiga diizinkan untuk ikut campur yaitu karena perjanjian tersebut mencakup permasalahan masyarakat internasional. Contohnya seperti negara Ghana, Pantai Gading, dan Tanzania diizinkan untuk ikut serta dalam Konvensi Jenewa yang diadakan pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Syarat sah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional, kata sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Setelah perjanjian itu sah, tidak serta-merta mengikat para pihak pembuat perjanjian, namun harus dilakukan ratifikasi terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang disebut ratifikasi. Yang pertama yaitu perundingan atau negotiation yang harus diadakan oleh para pembuat perjanjian. Yang kedua yaitu penerimaan naskah perjanjian atau adoption of text. Syarat yang ketiga yaitu kesaksian naskah perjanjian atau authentication of the text. Dan yang keempat yaitu persetujuan mengikat diri, consent to the bond melalui penandatanganan dan pengesahan perjanjian yang telah disetujui oleh setiap pihak pembuat perjanjian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat perjanjian internasional. Yang pertama yaitu bagi negara yang melaksanakan perjanjian. Berdasarkan pada pasal 26 Konvensi Wina dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku, negara yang menyetujui perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik
baik atau in good faith. Pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian yang dibuat didasarkan pada prinsip Pacta Sunt Servanda. Akibat perjanjian internasional bagi pihak lain atau pihak ketiga. Perjanjian internasional yang dibuat bisa menimbulkan dampak kepada pihak ketiga atau pihak lain yang didasarkan pada persetujuan negara ketiga dan juga bisa berdampak pada negara ketiga tanpa adanya persetujuan. Contoh, pada pasal 2 ayat 6 Piagam PBB menyatakan bahwa negara yang bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan asas-asas PBB sejauh mungkin bila dianggap perlu dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berakhirnya perjanjian internasional. Perjanjian internasional akan berakhir dengan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu disesuaikan dengan ketentuan perjanjian yang dibuat atau batas waktu yang telah disetujui. Yang kedua yaitu atas persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian. Dan yang terakhir yaitu akibat peristiwa tertentu, seperti tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah dibuat, atau timbulnya norma hukum internasional yang baru, dan perang. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Untuk mengetahui hubungan antara kedua sumber hukum tersebut, kita harus melihat beberapa teori, yaitu teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama yaitu monisme. Monisme menjelaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama, yang bersumber dari satu sistem hukum yang sama. Sedangkan dualisme atau pluralistik menjelaskan atau berpendapat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang berbeda, karena karakter hukum internasional dan hukum nasional berbeda secara intrinsik. Sebab dalam hukum nasional, sebagian besar hukum yang terlibat di dalamnya adalah hukum domestik. Teori yang ketiga yaitu teori pendekatan Anzilotti. Pada pendekatan Anzilotti ini membedakan hukum internasional dan hukum nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, di mana jika didasarkan pada prinsip fundamental, hukum nasional adalah hukum yang dibentuk oleh prinsip atau norma bahwa undang-undang harus ditaati. Sedangkan sistem hukum internasional didasarkan pada prinsip Pacta Sunt Servanda. Perjanjian antara negara-negara harus dijunjung tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan kedua hukum tersebut berbeda. Anzilotti juga menjelaskan bahwa kedua sistem itu terpisah dan tidak mungkin akan ada terjadinya sebuah pertentangan di antara kedua sistem hukum tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan kekuatan hukum atau primat menurut teori monisme dan dualisme. Monisme menjelaskan walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah hukum yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu yang berada dalam suatu negara. Baik hukum internasional maupun hukum nasional sama-sama memiliki sifat yang mengikat. Pada saat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum, maka tidak bisa dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional sama-sama berasal dari satu kesatuan ilmu hukum yang sama. Kedua hukum tersebut memiliki daya ikat yang sama baik kepada individu maupun kepada negara. Sedangkan dualisme berpendapat bahwa hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna, dan hukum internasional hanya bersifat mengatur hubungan antar negara secara horizontal. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu praktek negara menyangkut pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup internasional. Yang pertama yaitu praktek negara Inggris. Di negara Inggris, kaidah hukum internasional dianggap merupakan bagian dari hukum negara atau law of land. Juga akan diberlakukan oleh pengadilan-pengadilan nasional Inggris dengan dua syarat. Yang pertama, kaidah hukum internasional tidak bertentangan dengan undang-undang dasar yang berlaku di Inggris. Yang kedua, jika kaidah hukum internasional telah diakui oleh pengadilan-pengadilan tinggi Inggris, maka pengadilan Inggris lainnya juga terikat oleh keputusan tersebut.
Praktek negara yang kedua yaitu Amerika. Di Amerika, praktek penerapan kaidah hukum internasional tidak jauh berbeda dengan Inggris, di mana kaidah-kaidah tersebut juga diberlakukan sebagai bagian dari hukum nasional. Dan Undang-Undang Kongres Amerika juga dibentuk agar tidak mengalami pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Praktek yang terakhir yaitu praktek negara lain, di mana di sebagian negara di dunia, hukum internasional juga ditetapkan sebagai hukum intern, pengadilan nasional, tanpa perlu adanya tindakan khusus dengan ketentuan tidak ada konflik yang timbul antara kedua hukum tersebut. Dan ada bobot tertentu yang bisa dilihat dalam praktek hukum pengadilan nasional yang lebih mengutamakan hukum nasional, dan apabila pelanggaran hukum internasional, maka akan diserahkan pada prosedur diplomatik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.